Masuk di dalam gereja juga tidak menjadi jaminan kalau Anda tidak pernah menerima Tuhan. Salah satu dari hukum rohani yang saya sampaikan di Kebaktian 1 adalah Anda dan saya, kita semua harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Gak bisa ikut-ikutan. Ikut Tuhan tuh gak bisa ikut-ikutan, sungguhan. Kita bisa rame-rame ke gereja, setiap orang akan ditantang oleh Roh Kudus. Setiap orang harus mengambil langkah imannya. Karena itu baptisan gak bisa diwakili. Waktu saya dibaptis dulu, 31 tahun lalu, saya gak masuk ke dalam, saya gak di kolam sih, saya dibaptis itu di sebuah danau di Kanada. Dingin, September itu. Waktu saya masuk ke dalam air, saya gak dibaptis mewakili ayah ibu saya. Mewakili saudara-saudara saya. Enggak. Saya dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus itu untuk diriku. Setelah itu timbul kesadaran untuk mendoakan sisa keluargaku yang belum dalam Tuhan. Karena orang yang menyerahkan tahtanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menggerakkan. Saya mulai berdoa siang dan malam untuk mereka yang masih tersisa. Alkitab mengatakan di sini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Kata berjuang di situ dalam bahasa Yunaninya di kitab Injil. Anda harus tahu Perjanjian Baru itu pakai bahasa Yunani kuno. Perjanjian Lama pakai bahasa Ibrani. Kata berjuanglah di situ artinya kurang lebih seperti ini dalam bahasa sehari-hari. Berkeringatlah, berdarah-darahlah, dan berusahalah. Ini bukan berarti kita berusaha untuk diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Tadi di kebaktian pertama saya sudah jelaskan bahwa yang namanya amal sosial manusia, namanya kesalehan manusia, yang namanya perbuatan baik itu nggak bisa nyampe, nggak bisa menjembatani jurang kebinasaan. Yang disebut berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, meskipun keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, tapi pertobatan itu harus kita alami. Nggak ada orang itu bisa, nggak sengaja aku masuk ke sorga. Kebetulan aku kenal Tuhan. Kita harus berjuang.